Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih seputar sholat berjamaah nih. Oke. Ini ada yang menanya, bagaimana jika sholat berjamaah ternyata imamnya bergeraknya cepat atau ngebut lah. Ngebut. Oke. Nah, ini gimana sedangkan Al-Fatihah juga belum selesai. Ya, mungkin ini posisi sebagai makmumnya ya. Tapi udah langsung ruku, bangun lagi sujud, bangun lagi, wah cepat gitu. Itu gimana Tad? Gitu. Posisi sebagai makmum nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perbedaan antara kegiatan fisik, olahraga dengan ibadah. Kalau kita olahraga, ya, semakin kita mahir, gerakan kita semakin kencang dan semakin cepat. Ya, tenaga kita juga semakin cepat, kayak Schumacher. Ya. Semakin mahir dia semakin ngebut. Nah itu kalau balapan. Nah, permasalahannya kita menghadap Allah, kita komunikasi dengan Allah. Ada aturan-aturan di dalamnya. Ya. Ketika kita sholat ngebut, apakah sholat kita itu tidak meninggalkan dari rukun-rukun sholat? Sebab sholat tanpa rukun maka tidak akan dinilai sebagai sholat. Ya, ada yang tidak sah dalam sholatnya kalau rukunnya ditinggalkan. Salah satunya adalah tu'maninah. Ya. Jangan-jangan ini imamnya cuma tu'maninah doang nih pada nih. Ya nggak baca bacaan yang lain gitu ya. Wallahu alam. Yang pasti kita nggak boleh negative thinking dulu sama imamnya. Ya. Kita harus tabayun sama dia. Kenapa dia seperti itu? Ya mudah-mudahan dia tidak meninggalkan rukun-rukun sholatnya tadi. Ya ini perlu diketahui para sahib yang beriman bahwa yang terpenting itu adalah rukun sholatnya tidak ada yang ditinggalkan. Bukan jenis bacaan yang sering kita ributkan, ya bukan jenis gerakannya saja yang kita ributkan, tapi yang paling terpenting adalah rukun sholatnya dulu ditinggalkan atau tidak. Nah ketika kita sedang membaca Al-Fatihah, sholat tanpa Al-Fatihah maka tidak dinilai sebagai sholat. Ini bagaimana nih? Gitu. Sedangkan kita jadi makmum, baru baca, baru sampai Maliki Yaumiddin, ya. Tiba-tiba si imam sudah ruku, sedangkan bacaan kita dalam hati baru sampai itu. Ya. Ini gimana? Ya, ini adalah keuntungan bagi seorang makmum. Kekurangan kita ya akan ditanggung sama imam. Ya, sedangkan kita baca belum sempurna, maka imam yang akan mempertanggungjawabkan kesempurnaan kita. Ya. Inilah keuntungan kita sholat berjamaah. Maka yuk kita sholat berjamaah. Satu, tadi ya kekurangan kita dibayar sama imam. Yang kedua, pahalanya juga levelnya beda 27 derajat. Ya. Insya Allah. Ya. Selama kita melaksanakan sholat berjamaah, maka imamlah yang akan menanggung kekurangan jika memang karena perbuatan si imam itu juga sendiri ya. Ya, jadi kalau imamnya kecepatan, ya mudah-mudahan imamnya sempurna bacaannya. Gitu. Jadi imamnya tidak terkena masalah. Tapi ketika tidak sempurna, ingatlah teman-temanku, sahib-sahibku yang menjadi imam, ya inilah beratnya menjadi seorang imam. Karena kita menanggung seluruh jamaah di belakang kita. Ya, wallahu a'lam. Pada nih itu jawaban yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan perenungan buat para imam. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan juga bisa buat bahan perenungan buat kita yang doyan sholat sendiri, jadi termotivasi untuk bisa sholat berjamaah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.